بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi di channel ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Istighfar adalah suatu kalimat yang dikhususkan untuk meminta maaf dan memohon ampun atas kesalahan-kesalahan serta dosa yang melanggar larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah sahabat, ada 3 golongan yang walaupun dia beribu-ribu kali beristighfar, namun tetap saja ditolak istighfarnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas, siapa saja 3 golongan yang ditolak ini? Dan sebenarnya apa kesalahannya sehingga dia tidak mendapatkan pintu maaf dari Allah Subhanahu wa taala? Sebagaimana yang kita ketahui, Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Pemaaf. Dan sebagai manusia, kita memang tidak pernah luput dari kesalahan dan dosa. Namun, ada golongan manusia yang walaupun banyak beristighfar, beribu-ribu kali pun istighfar, tetap saja ditolak istighfarnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu pertama, seorang laki-laki yang sudah beristri, namun masih saja mempunyai wanita simpanan. Seorang laki-laki yang mempunyai wanita simpanan zina, di mana ia selesai melakukan perzinahan, dia mengatakan, Astaghfirullahaladzim, ampunilah hamba ya Allah. Aku meminta ampun kepada Engkau ya Allah. Aku meminta ampun kepada Engkau. Allah Subhanahu wa taala menjawab, berpalinglah engkau dari perempuan itu, janganlah pelihara lagi, maka akan kuampuni dosamu. Wahai sahabat, ketahuilah, selama laki-laki tersebut masih berkumpul dengan perempuan itu, selama masih berhubungan dengan perempuan itu, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mengampuninya, walaupun beribu-ribu kali pun istighfarnya. Meminta ampun kepada Allah tetapi masih mengulangi kemaksiatan, maka sia-sialah istighfarnya. Yang kedua, seseorang yang di sisinya ada harta haram, walaupun dia mengucapkan Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim 1000 kali pun sehari, tetapi dia tetap saja memakan harta haram tersebut. Di rumahnya pun banyak harta haram, makanan yang diperoleh dari hasil haram. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, kembalikan harta haram itu dan jauhilah harta haram itu, maka kuampuni dosamu. Dan bila mana kamu tidak mengembalikan, maka tidak akan pernah kuampuni dosamu. Wahai sahabat, ketahuilah, orang yang berusaha dengan cara-cara yang haram, maka ia akan mendapatkan harta yang haram pula. Dan apa yang ia makan adalah harta haram juga. Di rumahnya pun dipenuhi dengan perkakas dengan macam-macam barang haram. Bila mana istighfar memohon ampun walaupun 1000 kali sehari pun, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menghiraukannya. Yang ketiga, orang yang berpakaian dengan pakaian yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Biarpun seseorang itu beristighfar setiap hari 1000 kali pun, tetapi tetap saja berpakaian dengan pakaian yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala,
di tubuhnya banyak perkara-perkara yang melanggar hukum Allah, maka istighfarnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana contoh, perhiasan dari emas yang dilarang bagi laki-laki, tetapi demi menjaga penampilan, seorang laki-laki tetap memakainya setiap hari. Maka setiap dia beristighfar, istighfarnya tidak akan bermanfaat baginya, terkecuali jika seorang laki-laki tersebut bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak akan pernah memakai barang tersebut, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa-dosanya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian 3 golongan yang ditolak istighfarnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala walaupun 1000 kali istighfar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghindarkan kita dan mentaubatkan kita dari perkara-perkara tersebut. Amin amin ya rabbal alamin. Demikianlah yang dapat kami sampaikan, semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.